Assalamualaikum saudara-saudaraku semua. Jumpa lagi dengan Komputer Mendoan Channel. Di sini saya akan membagikan cara pengadministrasian file-file di komputer agar mempermudah pengoperasian maupun pencariannya. Nah, di sini untuk file-file di folder memunculkannya itu di Explore ini. Ini tampilannya seperti ini dan mungkin semuanya sudah pada tahu Explore itu. Nah, ini Explore, tinggal mengklik saja biasanya sudah muncul di file Explore seperti ini. Nah, dia otomatis muncul. Itulah isi dari komputer kita di sini. Nah, atau di sini juga bisa di klik kanan di Windows Start ini, kemudian pilih file Explore. Di sini kalau tidak diorganisasikan atau diadministrasikan atau disortir itu akan sulit pengoperasiannya. Tapi lebih dahulu akan kita kupas Explore itu. Di dalam Explore, nah, itu adalah tampilan dari isi harddisk kita yang terdiri dari C, itu biasanya tentang sistem, dan terbagi menjadi D, E, F, ataupun yang cuma terbagi menjadi dua, C sama D adalah file di harddisk kita. Nah, sedangkan dokumen itu, nah, dia tempat penyimpanan file yang secara umum atau default di bawaan dari sistem. Nah, sebetulnya dokumen atau my dokumen ini berada di C, sedangkan yang di D adalah cadangan. Inilah kita harus menguasai file-file itu berada di mana. Nah, sekarang bagaimana kita mengoperasikan file, mengelompokkan agar mempermudah pengerjaan maupun pencariannya. Nah, misalnya di sini kita punya banyak sekali file, nah, mungkin ratusan ribuan atau mungkin malah justru ratusan ribu file kalau memang sudah bertahun-tahun di sebuah kantor ataupun instansi yang sudah puluhan tahun mengoperasikan komputer dan tersimpan dalam harddisk. Nah, di sini kita harus mengelompokkan file-file itu. Nah, cara mengelompokkan file itu dengan cara membuat folder. Inilah yang disebut folder. Yang kuning ini bergambar seolah-olah bergambar kayak binner. Untuk membuat folder baru, kita cuma menekan klik kanan, di sini pilih New Folder. Nah, New Folder, berarti di sini sudah terbentuk New Folder. Nah, jika kita menginginkan mengganti nama folder ini, kita dengan cara mendouble klik pelan. Nah, seperti ini, dia sudah terganti. Di sini kita bisa menuliskan misalnya dikelompokkan menjadi, nah, seperti itu, surat keluar. Nah, berarti seluruh surat keluar masukkan ke dalam surat keluar. Nah, kita bisa membuat di samping dengan klik kanan seperti ini, new folder. Kita juga bisa mengklik bagian atas ini, new folder. Nah, inilah new folder. Di sini pada saat dia masih berwarna biru atau masih menyala, kita bisa langsung memberi nama folder tersebut, misalnya surat masuk. Nah, seperti ini. Dia terkelompok menjadi surat keluar dan surat masuk. Nah, sekarang kalau surat itu sudah terlanjur dibuat seperti ini, banyak sekali ini. Di sini kita bisa mengcopy atau memindahkan surat masuk ke dalam surat masuk, surat keluar ke dalam surat keluar, ataupun secara custom atau keinginan kita sendiri mau mengelompokkan dengan nama apa. Nah, untuk memindahkan ke salah satu ini file-filenya, kita cukup memblok saja seperti ini, diklik. Kalau lebih dari satu, kita tekan Ctrl, Ctrl tekan, nah, kita pilih saja ini.
ini dan seterusnya. Nah, kita pilih. Kemudian di sini kita klik kanan. Nah, di sini ada dua pilihan. Copy berarti mengcopy, yang ini masih ada. Kalau cut berarti memindahkan. Berarti di sini pindah ke sana, berarti yang berada di sini hilang. Nah, sekarang saya coba mengcopy saja. Saya copy di sini. Tekan copy. Kita masuk ke surat masuk misalnya. Nah, kita masuk ke surat masuk ini, terus kita tekan paste dengan mengklik kanan ataupun berada di atas ini paste. Nah, kita klik kanan saja, kita tekan paste di sini. Maka misalnya ini adalah surat keluar, sudah masuk semuanya ke dalam surat keluar. Begitu juga hal-hal lain. Nah, kalau saya itu pengelompokannya banyak sekali, soalnya masing-masing punya kriteria tersendiri. Misalnya tentang CV, tentang daftar kode warna, tentang desa, tentang perusahaan-perusahaan. Dikelompokkan, saya mengelompokkannya menjadi banyak kelompok untuk mempermudah pencarian. Nah, sekarang di samping itu, di sini akan saya bagikan. Kadang kita kesulitan mencari tahu file itu berupa JPG, PDF, doc, ataupun yang lainnya. Ini untuk menghindari kita mengklik file yang sebetulnya itu adalah virus. Kalau JPG sudah jelas, PDF sudah jelas. Kalau file tidak ada namanya, kadang kita mengklik dan ternyata itu virus, itu sangat berbahaya. Nah, untuk memunculkan ini extension itu namanya. Berarti kalau dokumen ya di sini muncul doc. Kalau Excel di sini muncul XLSX atau XLS. Kalau PDF berarti muncul PDF. Nah, untuk memunculkan ini agar muncul, soalnya defaultnya itu tidak muncul ini extensionnya ini. Nah, kadang ngaco. Saya klik ternyata virus ataupun ternyata file pengganggu. Nah, untuk memunculkannya ini kita pilih aja view di sini. View. Nah, di sini file extension, ini extension, berarti file belakangnya, ya 3 huruf di belakang atau 4 huruf ini, itu kita centang. Nah, sekarang tempat saya sudah dicentang, berarti sudah muncul XLS-nya. Pada umumnya ini tidak dicentang. Nah, seperti ini. Nah, maka ini tidak muncul extensionnya, berarti kita nggak tahu ini file JPG atau PDF ataupun yang lainnya, walaupun icon ini sudah menunjukkan file itu terbuat dari apa, icon yang depan ini. Tuh. Tapi dengan memunculkan extensionnya, otomatis kita menjadi lebih yakin itu file apa gitu. Inilah file extension. Ini kita klik. Nah, tuh. Sekarang pencarian file. Di sini sebetulnya file-file itu terdiri dari nama file dan date modified atau tanggal pembaharuannya atau tanggal dibuatnya di sini, serta tipe. Tipe adalah file, tipe filenya atau JPG, PDF ataupun yang lainnya, serta size ukurannya ini. Di samping diurutkan berdasarkan nama, sebetulnya kita juga bisa mengurutkan berdasarkan tanggal pembuatan. Misalnya kita kelupaan file yang baru saja kita buat, itu namanya apa? Nah, pencariannya itu susah karena pengurutan berdasarkan nama. Kita bisa mengurutkannya berdasarkan tanggal pembuatan, yaitu date modify. Kita klik saja di sini. Nah, otomatis di sini filenya sudah diurutkan berdasarkan, nah ini tanggal pembuatan terakhir. Tanggal pembuatan berarti tanggal 13 bulan 11 tahun 2020, itulah saya membuat file di folder ini yang terakhir ini. Jadi pengurutannya bisa berdasarkan tanggal pembuatan. Atau mungkin juga kita mau mengelompokkan file JPG, kita kelompokkan jadi satu, ataupun PDF kita kelompokkan jadi satu, berarti pengelompokannya berdasarkan tipe. Nah, ini klik tipe, folder otomatis menyatu jadi folder. Corel Draw dia menyatu jadi Corel Draw, JPG menyatu jadi JPG dan sebagainya. Itu jika dikelompokkan berdasarkan tipe. Nah, sekarang size atau ukuran.
kita bisa juga mengelompokkan atau mengurutkan file berdasarkan ukurannya. Misalnya file yang besar berada di atas, kita klik aja size. Otomatis di sini file yang ukurannya kecil berada di bawah dan file yang ukurannya besar berada di atas. Kalau klik sekali lagi berarti ya kebalikannya, yang kecil berada di atas. Nah, untuk mengembalikan pengurutan berdasarkan nama, kita klik name. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau mengcopy folder? Ini yang disebut folder. Nah, untuk mengcopy seluruh isi folder, baik itu nanti mau dikopikan ke flash disk ataupun dikopikan ke tempat lain, sebetulnya sangat mudah. Di sini pada folder yang kita inginkan, ini misalnya desa ataupun misalnya kecamatan. Kecamatan kita mau mengcopy ke tempat lain, kita klik kanan. Nah, di sini kita pilih copy. Mungkin kita mau memasukkan ke flash disk, ya kita tinggal klik saja flash disknya. Ini misalnya. Kita paste dengan mengklik kanan, kemudian tekan paste. Nah, otomatis kecamatan sudah tercopy. Begitu juga sebaliknya dari sini ke sana ataupun dari sana ke sini. Pada root directory, ini disebut root directory, panahnya masih ke kanan ini. Jika kita ingin membukanya berada di sini, kita klik saja ini. Nah, otomatis dia sudah keluar isi dari local disk C. Itu juga D, kita klik, dia isi dari D dan seterusnya. Nah, ini kita mengetahui isinya, itu cukup dengan mengklik ini. Nah, klik ini berarti isinya. Memperbesar ataupun memperkecil area, nah, ini bisa ditarik dengan diklik terus di drag tanpa dilepas kliknya. Misalnya font berisi apa saja, sini muncul. Itulah pengetahuan dasar mengenai explore yang kadang terlupakan. Mengenai explore berarti sudah tahu filenya berada di komputer, tapi namanya apa, berada di folder mana, kadang lupa. Nah, sekarang sedikit informasi mengenai pencarian file. Di samping dengan mengetahui data cara pembuat tanggal pembuatan serta tipe, di sini juga ada search local disk. Nah, di sini pada search ini juga sangat penting sekali. Misalnya kita kelupaan file itu berada di mana dan namanya apa. Nah, di sini kita bisa searching. Misalnya saya akan mencari RAB, tulis saja RAB. Search RAB ini, berarti semua yang RAB akan muncul. Kita enter, berarti semua file yang mengandung teks RAB di sini akan muncul. Ini semua file yang ada RAB-nya akan muncul. Itulah searching. Search di sini. Nah, ini akan memunculkan. Nah, setelah muncul, di sini pengoperasian pengurutan file tampilannya juga bisa diatur. Nah, di sini saya klik ini. Nah, klik ini masa pencariannya menjadi lengkap. Nah, di sini ada. Nah, ini gambar, ini tanggal. Pengoperasiannya menjadi lengkap, ada nama, tanggal pembuatan, tipe, size, dan foldernya berada di mana. Saya contohkan lagi, file pada searching ini, kalau memang sudah tahu berada di folder mana, bisa diklik foldernya. Tapi kalau belum tahu, klik saja flash disknya atau my dokumennya. Misalnya saya mau mencoba mencari namanya Kutawaru. Enter. Nah, di sini file-file yang mempunyai nama Kutawaru juga akan muncul di sini. Itulah cara pencarian file memakai searching atau search.